Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Tulus Pramita Sihaloho MKOM dan seluruh penonton. Kami senang dapat menyampaikan hasil final project kami melalui video ini. Perkenalkan, kami dari Nusara Group yang terdiri dari saya, Doni Teguh Saragi. Saya Yunus Sarumaha. Dan saya Salma Neila. Video ini merupakan presentasi final project PBL kami sebagai perwakilan perempuan. Proyek yang kami angkat berjudul Sistem Pakar Identifikasi Awal Perusahaan Server Linux menggunakan metode Certainty Factor. Proyek ini bertujuan untuk membantu administrator server Linux dalam mengidentifikasi kerusakan secara cepat dan akurat, sehingga proses pemeliharaan server menjadi lebih efisien. Dalam video ini, kami akan menjelaskan secara ringkas poin-poinnya. Yang pertama, latar belakang proyek. Yang kedua, metode yang digunakan. Yang ketiga, desain sistem. Dan keempat, hasil dan kesimpulan dari sistem yang telah kami kembangkan. Dengan hadirnya sistem ini, diharapkan proses identifikasi kerusakan pada server Linux dapat dilakukan lebih cepat dan akurat, sehingga administrator dapat mengambil keputusan teknis dengan lebih tepat dan efisiensi. Selanjutnya, mari kita simak paparan detail dari masing-masing bagian proyek kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan seluruh penonton. Semoga bermanfaat. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari pengembangan sistem pakar yang telah kami buat. Server Linux merupakan sistem operasi yang banyak digunakan sebagai infrastruktur utama dalam berbagai sistem informasi, baik pada lingkungan pendidikan, perusahaan, maupun layanan publik. Namun, dalam praktiknya, ketika terjadi gangguan atau kerusakan pada server Linux, proses identifikasi awal sering kali menjadi permasalahan, terutama bagi administrator pemula. Proses troubleshooting biasa membutuhkan pengalaman teknis yang cukup mendalam dan seringkali masih bergantung pada keberadaan pakar. Kondisi ini menyebabkan penanganan kerusakan menjadi tidak efisien, memakan waktu lama, dan berpotensi menimbulkan downtime sistem. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan sebuah sistem pakar yang dapat membantu mengidentifikasi awal kerusakan server Linux dengan merepresentasikan pengetahuan pakar ke dalam sebuah sistem. Sistem pakar diharapkan dapat membantu proses pengambilan keputusan awal. Tujuan utama dari sistem pakar ini adalah mengidentifikasi awal kemungkinan kerusakan server Linux berdasarkan gejala yang dialami oleh pengguna. Sistem ini tidak hanya memberikan hasil diagnosa, tetapi juga menyertakan tingkat keyakinan terhadap hasil tersebut. Dengan adanya tingkat keyakinan, pengguna dapat mengetahui seberapa besar kemungkinan kebenaran dari hasil diagnosa yang diberikan oleh sistem. Manfaat dari sistem ini antara lain membantu administrator pemula dalam memahami permasalahan server, mempercepat proses troubleshooting, serta mendukung pengambilan keputusan awal sebelum dilakukan penanganan lanjutan. Dengan demikian, sistem ini dapat digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai ganti pakar. Sistem pakar ini berperan sebagai decision support system. Sistem yang kami kembangkan merupakan sistem pakar berbasis web, sehingga dapat diakses melalui browser tanpa memerlukan instalasi khusus. Pengguna memulai proses diagnosa dan memilih gejala kerusakan server Linux yang dialami. Setiap gejala yang dipilih akan diberikan tingkat keyakinan sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh pengguna. Data tersebut kemudian diproses oleh sistem menggunakan metode Certainty Factor. Hasil akhir dari proses ini berupa diagnosa kerusakan server Linux, tingkat keyakinan dalam bentuk persentase, serta solusi yang direkomendasikan. Alur ini dirancang agar mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Metode Certainty Factor digunakan dalam sistem pakar untuk menangani ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Dalam diagnosa kerusakan server Linux, satu gejala tidak selalu mengarah pada satu jenis kerusakan tertentu. Oleh karena itu,
Diperlukan metode yang mampu mengukur tingkat keyakinan terhadap suatu hipotesis. Certainty factor menggabungkan nilai keyakinan dari pakar dan nilai keyakinan dari pengguna untuk menghasilkan tingkat kepercayaan terhadap hasil diagnosa. Dengan metode ini, sistem pakar dapat memberikan hasil yang lebih realistis dan mendekati cara berpikir pakar. Metode certainty factor sesuai untuk menangani ketidakpastian. Perhitungan certainty factor dimulai dengan menghitung nilai certainty factor untuk setiap gejala. Nilai CF diperoleh dengan mengalikan nilai keyakinan pakar dan nilai keyakinan pengguna. Apabila terdapat lebih dari satu gejala, maka nilai CF tersebut dikombinasikan menggunakan rumus kombinasi CF. Proses kombinasi ini dilakukan secara bertahap hingga diperoleh satu nilai akhir. Nilai akhir inilah yang mencerminkan tingkat keyakinan sistem terhadap suatu kerusakan. Dengan pendekatan ini, sistem pakar mampu mengolah banyak gejala secara terstruktur. Pada slide ini ditampilkan contoh perhitungan certainty factor. Sebagai contoh, pengguna memilih dua gejala dengan tingkat keyakinan tertentu. Gejala pertama memiliki nilai keyakinan pakar sebesar 0,8 dan nilai keyakinan pengguna sebesar 0,6. Sehingga diperoleh nilai CF sebesar 0,48. Gejala kedua menghasilkan nilai CF sebesar 0,42. Kedua nilai tersebut kemudian dikombinasikan hingga menghasilkan nilai akhir sebesar 69,84%. Nilai ini menunjukkan tingkat keyakinan sistem terhadap hasil diagnosa. Perhitungan ini menunjukkan transparansi proses diagnosa. Slide pertama, UI halaman home. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tampilan antarmuka pengguna atau user interface dari sistem pakar yang kami kembangkan. Slide ini menampilkan halaman home, yaitu halaman awal yang pertama kali diakses oleh pengguna ketika membuka sistem pakar. Pada halaman ini disajikan informasi singkat mengenai fungsi, tujuan, dan ruang lingkup sistem pakar, sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran umum sebelum menggunakan fitur utama. Informasi tersebut membantu pengguna memahami bahwa sistem ini berfungsi untuk melakukan diagnosa awal kerusakan server Linux secara terstruktur. Selain itu, halaman home juga menyediakan menu navigasi utama, seperti menu menuju halaman diagnosa, login admin, dan halaman informasi sistem. Desain halaman dibuat sederhana, rapi, dan informatif, agar mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang, khususnya administrator pemula. Secara keseluruhan, halaman home berperan sebagai pintu masuk sistem yang memberikan orientasi awal bagi pengguna. Kita masuk ke slide kedua, UI halaman diagnosa. Slide berikutnya menampilkan halaman diagnosa, yang merupakan halaman utama dalam proses kerja sistem pakar. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih gejala-gejala kerusakan server Linux yang sedang dialami berdasarkan kondisi up to server. Setiap gejala yang dipilih akan disertai dengan tingkat keyakinan yang menunjukkan seberapa yakin pengguna terhadap gejala tersebut. Tingkat keyakinan ini diberikan dalam bentuk nilai tertentu, misalnya dari tidak yakin hingga sangat yakin. Input tingkat keyakinan ini sangat penting karena akan digunakan oleh sistem dalam perhitungan metode certainty factor. Setelah seluruh gejala dipilih dan tingkat keyakinan ditentukan, pengguna dapat menemukan tombol proses untuk menjalankan diagnosa. Halaman ini merupakan inti interaksi antara pengguna dan sistem pakar, karena seluruh proses interferensi bergantung pada input dari pengguna. Slide ketiga, UI halaman hasil diagnosa. Setelah proses diagnosa dilakukan,
sistem akan menampilkan halaman hasil diagnosa. Pada halaman ini, ditampilkan jenis kerusakan server Linux yang terdeteksi berdasarkan gejala dan tingkat keyakinan yang telah dimasukkan. Sistem juga menampilkan presentasi tingkat keyakinan hasil diagnosa yang menunjukkan tingkat kepercayaan sistem terhadap kesimpulan yang dihasilkan. Presentasi ini membantu pengguna dalam memahami seberapa besar kemungkinan kerusakan tersebut benar terjadi. Selain itu, sistem juga memberikan solusi atau rekomendasi penanganan awal yang dapat dilakukan oleh pengguna. Dengan tampilan hasil yang ringkas, jelas, dan informatif, pengguna dapat dengan cepat memahami kondisi server yang sedang dialami. Hasil diagnosa ini bersifat mendukung keputusan awal sebelum dilakukan penanganan lanjutan oleh administrator atau teknisi. UI Knowledge Base. Pada slide ini ditampilkan halaman Knowledge Base dari sistem pakar yang kami kembangkan. Knowledge Base merupakan komponen utama dalam sistem pakar karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan pengetahuan yang diperoleh oleh pakar. Di dalam halaman ini terdapat data kerusakan server Linux, data gejala, serta rule yang menghubungkan antara gejala dan jenis kerusakan. Setiap rule juga memiliki nilai certainty factor yang diberikan oleh pakar sebagai representasi tingkat keyakinan terhadap hubungan antara gejala dan kerusakan. Data-data inilah yang nantinya digunakan oleh sistem sebagai dasar proses inferensi dan perhitungan certainty factor. Dengan adanya knowledge base yang terstruktur, sistem pakar dapat memberikan hasil diagnosa yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Knowledge base menjadi dasar utama proses pengambilan keputusan dalam sistem pakar. Kita masuk ke slide ke-6, UI About System. Slide terakhir yang saya jelaskan adalah halaman About System. Halaman ini berisi informasi singkat mengenai sistem pakar yang dikembangkan, termasuk tujuan pembuatan dan ruang lingkup penggunanya. Selain itu, halaman ini juga menampilkan informasi mengenai tim pengembang sebagai bentuk identitas dan dokumentasi sistem. Halaman About System berfungsi sebagai dokumentasi singkat yang dapat diakses oleh pengguna kapan saja. Dengan adanya halaman ini, pengguna dapat memahami latar belakang, tujuan, dan manfaat sistem pakar yang digunakan. Halaman ini mendukung aspek dokumentasi dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Kita masuk ke slide keempat, UI Login Admin. Slide berikutnya menampilkan halaman login admin. Halaman ini digunakan untuk membatasi akses ke fitur-fitur administratif yang bersifat penting dalam sistem pakar. Admin diwajibkan memasukkan username dan password yang valid untuk mengakses menu pengolahan data. Pembatasan akses ini bertujuan untuk menjaga keamanan sistem serta menjaga perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan adanya proses identifikasi ini, pengolahan basis pengetahuan dari data sistem dapat dilakukan secara terkontrol. Halaman login admin merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan keamanan data sistem pakar. Kita masuk ke slide 5, UI Admin Panel Dashboard. Setelah admin berhasil login, sistem akan mengarahkan admin ke halaman dashboard admin. Dashboard ini menampilkan ringkasan informasi sistem seperti jumlah data, gejala, dan jenis kerusakan. Dan jumlah ini diagnosa yang dilakukan. Informasi tersebut membantu admin dalam memantau kondisi dan aktivitas sistem secara keseluruhan. Selain itu,
Dashboard juga menyediakan navigasi cepat menuju modul pengolahan data, seperti data gejala, data kerusakan, dan aturan sistem. Dengan adanya dashboard ini, admin dapat melakukan pengolahan sistem pakar dengan lebih efisien dan terstruktur. Dashboard berfungsi sebagai pusat kontrol utama bagi admin dalam mengelola sistem. UI Admin Knowledge Base. Slide ini menampilkan halaman admin panel Knowledge Base. Pada halaman ini, admin memiliki hak akses untuk mengelola seluruh data pengetahuan yang digunakan oleh sistem pakar. Admin dapat menambah, mengubah, maupun menghapus data gejala, data kerusakan, serta rule certainty factor sesuai dengan kebutuhan. Fitur ini memungkinkan sistem untuk terus diperbarui apabila terdapat pengetahuan baru dari pakar atau perubahan kondisi pada server Linux. Dengan demikian, sistem pakar tidak bersifat statis, tetapi dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan di masa depan. Pengelolaan knowledge base oleh admin juga memastikan bahwa hasil diagnosa yang dihasilkan sistem tetap relevan dan akurat. Fitur ini mendukung keberlanjutan dan pengembangan sistem pakar. UI Admin Panel History Diagnosis. Pada slide ini ditampilkan halaman admin panel history diagnosis. Menu ini berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan riwayat hasil diagnosa yang pernah dilakukan oleh pengguna. Informasi yang disimpan meliputi waktu diagnosa, jenis kerusakan yang terdeteksi, serta nilai certainty factor dari hasil diagnosa tersebut. Riwayat diagnosa ini dapat dimanfaatkan oleh admin sebagai bahan evaluasi performa sistem pakar. Selain itu, data history juga dapat digunakan untuk menganalisis pola kerusakan yang sering terjadi pada server Linux. Dengan adanya fitur ini, sistem pakar tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnosa, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan pengembangan sistem. Fitur history diagnosis mendukung evaluasi performa sistem. Pada saat ini ditampilkan halaman UI Admin Panel Setting System. Halaman ini digunakan oleh admin untuk melakukan pengaturan terhadap sistem pakar yang telah dikembangkan. Pengaturan yang tersedia pada menu ini berkaitan dengan konfigurasi sistem, termasuk parameter yang digunakan dalam proses diagnosa. Salah satu fungsi penting dari menu ini adalah pengaturan parameter yang berkaitan dengan metode certainty factor. Melalui pengaturan ini, admin dapat menyesuaikan sistem agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi, tanpa harus mengubah struktur sistem yang secara keseluruhan. Fitur setting system ini menunjukkan bahwa sistem pakar yang dikembangkan bersifat fleksibel dan dapat dikonfigurasi. Dengan adanya menu pengaturan ini, admin memiliki kontrol penuh terhadap perilaku sistem, sehingga sistem pakar dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Menu setting sistem mendukung fleksibilitas dan keberlanjutan sistem pakar. Use case diagram. Slide ini menampilkan use case diagram dari sistem pakar yang kami kembangkan. Pada use case diagram ini, terdapat dua faktor utama, yaitu user dan admin. User berinteraksi dengan sistem untuk melakukan proses diagnosa kerusakan server Linux, mulai dari memilih gejala hingga memperoleh hasil diagnosa. Sementara itu, admin berinteraksi dengan sistem, mengelolkan basis pengetahuan, mengelola data diagnosa, serta melakukan pengaturan sistem. Use case diagram ini memberikan gambaran umum mengenai fungsi-fungsi utama yang tersedia pada sistem pakar. Dengan adanya diagram ini, alur interaksi antara pengguna, admin, dan sistem dapat dipahami secara lebih jelas dan terstruktur.
Diagram ini membantu memahami batasan dan peran masing-masing aktor. Activity diagram user. Pada slide ini ditampilkan activity diagram user. Activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas pengguna ketika menggunakan sistem pakar. Proses dimulai dari user mengakses sistem, kemudian memilih gejala kerusakan pada server Linux yang dialami. Setelah itu, user menentukan tingkat keyakinan terhadap setiap gejala yang dipilih. Sistem kemudian memproses data tersebut menggunakan metode Kertentivator hingga menghasilkan hasil diagnosa. Alur ini menunjukkan bahwa sistem pakar bekerja secara sistematis dari input pengguna hingga output berupa hasil diagnosa dan solusi. Activity diagram membantu memvisualisasikan alur kerja sistem. Activity diagram admin. Slide terakhir yang saya jelaskan adalah activity diagram admin. Activity diagram admin ini menunjukkan alur aktivitas admin dalam sistem pakar. Proses dimulai dari admin melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil login, admin dapat mengelola data gejala, data kerusakan, serta rule Kertentivator. Admin juga dapat melihat riwayat diagnosa dan melakukan pengaturan sistem. Diagram ini menunjukkan peran admin dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan sistem pakar. Dengan adanya peran admin, sistem pakar dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Admin berperan penting dalam menjaga kualitas sistem pakar. Pada slide ini ditampilkan arsitektur sistem pakar yang kami kembangkan. Arsitektur sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu front-end berbasis web, back-end, database, serta Certainty Vector Engine. Front-end berfungsi sebagai antarmuka pengguna, back-end bertugas memproses data dan menjalankan logika sistem, database digunakan untuk menyimpan data, gejala, data kerusakan, rule, serta riwayat diagnosa. Certainty Vector Engine berperan sebagai inti pengambil keputusan dalam sistem pakar ini. Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian yang telah dilakukan, sistem pakar ini berhasil dibangun dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi awal kerusakan server Linux. Metode Certificator terbukti efektif dalam menangani ketidakpastian pada proses diagnosa. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna, khususnya administrator pemula, dalam memahami dan menangani permasalahan server Linux. Kedepannya, sistem ini masih dapat dikembangkan dengan penambahan basis pengetahuan dan peningkatan fitur. Sebagai penutup, sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengenai kerusakan server Linux secara lebih cepat. Kedepannya, sistem ini masih dapat dikembangkan dengan penambahan basis pengetahuan dan peningkatan fitur. Terima kasih kepada Bapak Tulus Paramita Tinaloho MHOM atas bimbingannya yang telah diberikan serta kepada seluruh penonton yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.